warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Smanas A-Team SMA Negeri 1 Alas akan mempresentasikan hasil PPT kami, yakni karya tulis ilmiah dengan judul Ekstrak Biji Kemiri sebagai minyak kemiri dengan subtema ekstraksi. Untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mutiara Salsa Yaumiati. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya Mutiara Salsa Yaumiati terlebih dahulu akan membahas mengenai latar belakang kami dalam memilih judul kami, yaitu ekstrak biji buah kemiri sebagai minyak kemiri. Jadi latar belakang kami di sini adalah kami melihat bagaimana kekayaan serta banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah kita, Tanah Samawa. Salah satu komoditas unggulan yang kami lihat di sini adalah biji buah kemiri, yang dimana kami menemukan salah satu jurnal yang mengatakan bahwa di Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Desa Batu menghasilkan kemiri dengan komoditas unggulan. Oleh karena itu, di waris tempat pun kemiri ini dikembangkan menjadi minyak kemiri. Namun, ternyata pada realitanya masih banyak masyarakat yang paham mengenai bagaimana proses pengolahan serta manfaat dan risiko dan hal-hal minim lainnya yang masih perlu seharusnya diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami dari tim Smanas A-Team di sini memilih judul biji buah kemiri, ekstrak biji buah kemiri sebagai minyak kemiri dengan subtema ekstraksi dalam karya tulis ilmiah kami. Selanjutnya ada pun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu ekstrak kemiri? Yang kedua, bagaimana proses pengekstraksian kemiri menjadi minyak kemiri? Yang ketiga, apa saja manfaat dan resiko dari penggunaan minyak kemiri? Yang keempat, yaitu bagaimana perbedaan minyak kemiri pada wadah terbuka dan wadah tertutup? Dan yang kelima, yaitu adalah bagaimana cara penyimpanan minyak kemiri yang aman dan tepat. Dengan tujuan yang kami peroleh, kami harapkan, yaitu yang pertama untuk memahami apa yang dimaksud dengan ekstrak kemiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pengekstraksian kemiri menjadi minyak kemiri. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja manfaat dan resiko yang didapatkan dari penggunaan minyak kemiri. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana perbedaan minyak kemiri yang ditempatkan pada wadah terbuka dan wadah tertutup. Dan yang kelima yang adalah untuk memahami bagaimana cara penyimpanan minyak kemiri yang aman dan tepat. Adapun objek penelitian kami yaitu adalah penelitian di mana sebuah biji buah kemiri itu diekstrak dan masukkan minyak kemiri, sehingga ini akan menjadi fokus penelitian utama kami oleh Smanas A-Team. Dengan metode dan teknik penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pengamatan secara langsung atau observasi. Metode penelitian pengamatan langsung adalah kegiatan observasi secara langsung terhadap objek, yaitu minyak kemiri yang kami tulis sebagai karya ilmiah di kesempatan kali ini. Ada pembahasan pertama yaitu akan saya bahas, yaitu adalah apa itu ekstrak kemiri. Dapat kita lihat pada layar PowerPoint di depan, yaitu kami telah memaparkan apa yang dimaksud dengan ekstrak dan apa yang dimaksud dengan kemiri. Ekstrak sendiri adalah pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut yang diluapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Dan kemiri atau dengan nama latinnya yang dikenal sebagai Aulinthax mollicana adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah. Biji kemiri diketahui memiliki kandungan 50% hingga 60% minyak sehingga cocok diekstraksi sebagai minyak kemiri. Kita ketahui bersama bahwa dapat kita simpulkan ekstrak kemiri ini adalah suatu bentuk hasil ekstraksi biji buah kemiri menjadi minyak kemiri atau hasil dari proses ekstraksi itu sendiri. Selanjutnya mengenai poin kedua, pembahasan bagaimana proses pengekstraksian kemiri menjadi minyak kemiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Rahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya dari rekan saya, Ijel Dewan Juri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses yang telah kami lakukan dalam mengekstraksikan buah biji kemiri menjadi minyak kemiri. Dapat dilihat di layar, pada tahap awal biji kemiri melalui proses sangrai hingga warnanya sedikit kecoklatan. Setelahnya ditumbuk kasar dan biji kemiri di blender dengan menambahkan 850 ml air bersih. Kemudian biji kemiri yang telah hancur dipanaskan selama 5-7 menit dengan api kecil. Diamkan sejenak biji kemiri hingga suhu pada larutan buah biji kemiri menurun. Setelah itu proses larutan biji kemiri peras larutan biji kemiri menggunakan kain kasar bersih dan disaring lalu dimasak
api sedang. Pada tahap ini, usahakan larutan biji kemiri selalu diaduk agar panasnya merata dan tidak ada bagian yang gosong. Setelah itu, beberapa lama kemudian kandungan air yang di dalamnya menguap dan akan menyisakan minyak pada wajan. Ampas halus biji kemiri yang masih tersisa akan tertinggal dan memadat pada dasar minyak. Kemudian pisahkan antara minyak kemiri dengan ampasnya, dan sekarang kita telah mendapatkan minyak murni dari biji kemiri. Di sini sudah tertera bahwa dokumentasi dari kami dari proses awal hingga akhir dalam pengekstraksian biji kemiri. Dan sedikit penjelasan, di sini kami menggunakan proses pengekstraksian melalui metode panas, karena metode ini adalah metode yang paling mudah dan gampang diterapkan oleh masyarakat luas. Dan untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Oke, terima kasih. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu apa saja manfaat dan resiko dari penggunaan minyak kemiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kandungan kemiri itu banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat. Salah satunya yaitu adanya kandungan pada minyak kemiri yang dimana terdapat vitamin A, B, C, D, A, B, C, dan E. Kemudian juga ada kandungan antioksidan dan juga kandungan asam linoleat dan asam linolenat yang sangat banyak sekali pada minyak kemiri itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kandungan minyak kemiri itu kami di sini mengambil 5 manfaat ya. Yang pertama yaitu membantu mencerahkan kulit. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa minyak kemiri itu memiliki asam linoleat yang dimana asam linoleat itu memiliki persentase pada minyak kemiri sebesar 42% sampai 48%, yang dimana fungsi dari asam linoleat itu sendiri untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, dan menstimuluskan kulit dan melindungi kulit dari cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu mempercepat penyembuhan luka. Nah, untuk manfaat ini sendiri kami sudah mempraktekkannya pada teman kami langsung. Karena dikarenakan teman kami juga ada luka, ya, dan kami langsung mempraktekkan hasil minyak kemiri itu, dan alhamdulillah kulit teman kita itu lembab dan langsung mengering seperti itu. Nanti bisa sampai. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah dan menghilangkan ketombe. Nah, jadi manfaat dari minyak kemiri selain untuk kulit, dia juga bagus untuk rambut. Nah, ini juga sudah dibuktikan lagi berdasarkan penelitian yang kami langsung lakukan, yaitu pada teman saya yang tengah, dia sendiri sudah memakai dan dia mengatakan bahwa rambut yang dia punya itu merasa lebih lebih lebat, kemudian tidak ada rambut-rambut yang mungkin terlalu rontok seperti itu. Jadi kita secara langsung mempraktekkan minyak kemiri ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu membuat rambut tebal tadi sudah, dan yang kelima yaitu memperbaiki kerutan rambut akibat sinar matahari. Ya, jadi itu dia asam linoleat dan asam linolenat itu baik sekali untuk kesehatan kulit maupun rambut itu. Nah, kemudian ada pun juga resiko dari penggunaan minyak kemiri itu sendiri. Tidak semua orang itu terbiasa dengan penggunaan minyak kemiri. Jangankan minyak kemiri, obat-obatan saja orang kalau nggak cocok dia akan merasa tidak enak pada tubuhnya. Nah, jadi apa sih resiko dari penggunaan minyak kemiri untuk rambut? Terkadang kalau orang yang cewek yang punya rambut sensitif itu kadang nggak cocok dengan minyak kemiri ini, karena dia perlu juga penggunaan yang lain seperti itu. Nah, kemudian apa saja lagi resiko yang lainnya? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemanfaatan minyak kemiri ini sangat baik untuk kulit. Nah, juga di bagian muka untuk menghilangkan jerawat, ya. Kenapa bisa menghilangkan jerawat? Karena ada kandungan vitamin B. Vitamin B itu terbagi lagi dari 8 jenis. Ada vitamin B2 itu namanya biroflavin, kemudian B3 niacin. Nah, yang itu gunanya untuk menghilangkan jerawat-jerawat yang ada seperti itu. Akan tetapi jika salah penggunaannya
jika tidak dibersihkan dengan air yang baik dan masih tersisa residu-residu, itu akan menyumbat pori-pori sehingga akhirnya muka ini menjadi rusak seperti itu. Ya, itu saja pembahasan dari saya. Next. Untuk selanjutnya rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini kami dari penelitian kami menemukan perbedaan minyak kemiri pada wadah terbuka dan minyak kemiri pada wadah tertutup. Minyak kemiri yang berhasil diekstrak menghasilkan minyak sebesar 60 ml. Kemudian minyak tersebut dipisahkan dalam 2 wadah terbuka dan tertutup dengan masing-masing diberikan 30 ml minyak kemiri. Next. Nah, di sini kami menemukan 2 perbedaan. Pada wadah tertutup, minyak kemiri yang didiamkan selama 11 hari memiliki kualitas warna dan aroma yang sama seperti semula. Minyak terlihat bersih serta steril sehingga membuat kandungan pada minyak tetap terjaga. Sedangkan pada wadah terbuka, minyak kemiri yang didiamkan selama 11 hari memiliki kualitas minyak yang lebih buruk dibandingkan dengan minyak kemiri pada wadah tertutup. Minyak kemiri pada wadah terbuka menghasilkan warna yang lebih keruh dan kotor akibat debu dan kotoran di udara serta aroma kenyit di dalamnya. Aroma ini disebabkan oleh benda asing yang masuk ke dalam minyak kemiri seperti mikroba, jamur, dan sebagainya. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Dina. Oke, baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara penyimpanan minyak kemiri yang aman dan tepat. Oke, jadi berdasarkan penelitian kami telah menemukan ada 3 di sini, yaitu pertama simpan di tempat botol yang tertutup, ya. Kemudian yang kedua adalah simpan di tempat yang kering dan bersih, dan yang ketiga jauhkan dari sinar matahari langsung. Oke, untuk yang pertama, kenapa kita harus simpan dalam botol kaca? Karena jikalau kita simpan dalam botol plastik, maka plastik itu akan memuai. Karena plastik itu sifatnya dia nggak bisa bertahan lama dan dia akan selalu memuai. Makanya kami menyarankan untuk penggunaan yang aman daripada minyak kemiri itu dia harus menggunakan botol kaca. Nah, kemudian yang kedua yaitu simpan di tempat yang kering dan bersih. Jangankan minyak kemiri dan zat-zat lain pun ada beberapa di antaranya yang nggak boleh terkena sinar matahari. Seperti misalnya air semokat itu atau mohon maaf air biasa itu sebenarnya juga nggak boleh. Begitupun dengan minyak kemiri, dia harus disimpan di tempat yang kering supaya awet, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan yang kedua, jauhkan dari sinar matahari langsung. Jadi kita perlu simpan di tempat suhu-suhu yang dingin atau suhu-suhu yang bisa dikatakan agak normal, ya, yang normal. Dan kami menyarankan juga untuk menyimpannya di kulkas agar bisa lebih awet dan bertahan lama dan mendapatkan kualitas yang bagus nantinya. Untuk selanjutnya akan kesimpulan. Nah, jadi apa kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari sini bahwa untuk masyarakatnya, nah yang perlu masyarakat ketahui minyak kemiri itu berasal dari ekstraksi biji kemiri yang disangrai sehingga sedikit kecoklatan, lalu ditumbuk kasar, kemudian di blender dengan air. Kemiri yang telah di blender tersebut dipanaskan selama 5-7 menit hingga minyaknya keluar. Setelah didiamkan hingga suhu menurun, lalu diperas dengan kain kasa bersih, lalu dipanaskan kembali untuk menghasilkan minyak murni biji buah kemiri yang sesungguhnya. Kemudian manfaat dari minyak kemiri itu sangat banyak seperti yang sudah saya paparkan tadi, ya, terutama dalam perawatan kesehatan kulit dan rambut. Nah, minyak kemiri dapat mencerahkan kesehatan kulit, melembabkan dan menutrisinya dengan baik. Pada rambut, minyak kemiri dapat mengurangi ketombe, kemudian membuat rambut lebih hitam dan lebat. Gitu. Kemudian kandungan dalam minyak kemiri sangat membantu proses pemeliharaan kulit, penyembuhan luka dan rambut agar tetap terjaga. Intinya minyak kemiri itu tidak hanya digunakan dalam hal untuk bahan dapur saja, akan tetapi bisa digunakan sebagai obat herbal dengan pengekstraksian kemiri menjadi minyak kemiri itu. Oke, mungkin ini saja paparan dari kita. Di kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian.
Day. Oke, terima kasih. Itu dia tawaran dari grup kedua dari Smash. Saya persilakan kepada Bu Rita dulu. Terima kasih Pak Eksa. Ini menarik sekali ya temanya, ekstraksi biji buah kemiri sebagai minyak kemiri. Oke. Tadi ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu coba tanyakan gitu ya terkait proses maupun tadi aplikasinya. Jadi karya teman-teman ini bukan hanya ekstraksi ya, sudah dicoba gitu ya, sudah dicoba pemakaiannya di lingkungan sekitar di tempat hingga sudah teruji gitu ya, sudah teruji produknya. Oke. Untuk proses ekstraksi sendiri tadi dijelaskan ada wadah terbuka dan wadah tertutup gitu ya. Nah, dari kedua wadah itu kan yang disimpulkan tadi memang yang terbaik itu adalah wadah tertutup. Nah, wadah terbuka itu berarti karena ada pengaruh dari luar ya. Ya, masih seperti mikroba, jamur, dan berbagai bakteri lainnya. Nah, itu setelah 11 hari, itu kan didiamkan setelah 11 hari nih di wadah tertutup dan wadah terbuka. Untuk memastikan ya minyak kemiri ini yang wadah terbuka sudah terkontaminasi itu seperti apa? Teman-teman kan tadi disimpulkan ya, ada kesimpulan di terakhir kalau tidak salah sudah dijelaskan juga di makalah juga seperti itu. Jadi sarannya itu ya minyak kemiri itu setelah diekstraksi gitu ya harusnya ditutup gitu kan. Nah, tapi teman-teman memastikan terkontaminasi itu dari mana? Apakah hanya lihat saja atau memang ada metode khusus gitu ya yang memastikan bahwa dia yang terbuka ini atau produk yang minyak kemiri yang terbuka ini telah terkontaminasi lah gitu oleh bakteri dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari dan dijawab. Kami melihat bahwa minyak kemiri kami telah terkontaminasi dengan benda asing dari luar karena yang pertama dari penampilannya sudah menjelaskan tadi bahwa dia keruh dan kotor, dan yang kedua adalah aromanya berbeda dengan yang pertama atau dengan minyak kemiri yang masih berada di wadah tertutup seperti itu. Aroma yang dikeluarkan oleh minyak kemiri pada wadah yang terbuka itu agak bau tengik karena dalam minyak kemiri terdapat terdapat lemak jenuh dan lemak tak jenuh yang jika terkontaminasi oleh udara luar yang akan menyebabkan aroma tengik seperti itu. Izin menambahkan, hal ini juga kami perkuat tidak hanya dengan melihat secara langsung proses penelitian tersebut, namun kami juga memperkuatkan argumen serta pendapat kami dari hasil yang kami teliti itu adalah dengan studi-studi jurnal yang telah kami searching dan cari pada media-media internet. Karena ini kita bisa bilang kalau misalnya media internet ini lebih fakta karena dia memiliki penelitian yang lebih akurat dibandingkan kami yang bisa kami bilang keterbatasan alat dan lain sebagainya. Jadi itu dia memperkuat argumen kami kenapa kami dapat mengatakan bahwasannya minyak kemiri yang dibiarkan pada wadah terbuka itu lebih cepat terkontaminasi selain dengan penampilan yang kami langsung melihat dalam penelitian tersebut. Jadi itu dia, terima kasih. Oke, baik, mungkin ini sedikit saran saja gitu ya. Kalau sudah bagus, kayaknya sudah cukup oke gitu ya. Cuma mungkin untuk memastikan terkontaminasi atau tidak mungkin itu perlu juga ke depan gitu ya dilakukan penyelidikan secara misalnya ke lab biologi misalnya ada bakteri atau mikroba dan lain sebagainya sehingga itu kita bisa melihat secara kuantitatifnya gitu ya apakah ada atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait ini kan minyak kemirinya sudah diuji coba nih gitu ya. Ya, sebelum dijual ke pasar nasional gitu ya. Gitu kan, ya sudah dicoba secara lokal dulu walaupun itu sekitar teman-teman sekitar sudah oke. Sudah kerasa ya manfaatnya ya.
Nah, pertanyaan ibu adalah kira-kira menurut kelompok teman-teman ini apa yang kira-kira yang masih kurang dan perlu dilakukan untuk melihat kualitas produk ini? Apakah sudah cukup nih, udah siap di pasar, gitu? Udah siap masuk pasar, sudah siap masuk pasar menjual, apa sih namanya? Modal ya? Udah siap dijual lah gitu, udah bisa masuk Alfamart, gitu ya, dan segala macam. Apakah sudah ready produknya atau kira-kira kayaknya perlu ada deh Bu nanti standarisasi? Baik, di sini saya coba izin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dewan Juri. Jadi perlu kami tekankan bahwa penelitian kami ini kami lakukan dengan cara yang lebih sederhana. Karena dengan tujuan manfaat kami di sini adalah agar masyarakat ini bisa menerapkan, bisa menghasilkan minyak kemiri dengan cara yang mudah dan di lingkungan sekitarnya, hanya dengan barang-barang sederhana yang sudah pasti bisa ditemukan di rumah. Karena sesuai dengan telah disampaikan oleh rekan saya, kami menguji minyak kemiri ini atau melakukan ekstraksi biji kemiri ini dengan metode dengan cara panas, di mana seperti yang telah disampaikan tadi ada runtutannya, ada kami mensangrai biji kemiri itu ditumbuk dan di blender sehingga kami sangrai kembali sehingga adanya uapan yang muncul dan menghasilkan minyak kemiri yang membadat pada tempat yang kami gunakan tersebut. Jadi apabila dipertanyakan di sini apakah produk yang kami hasilkan sendiri, yang kami teliti sendiri di sini siap dipasarkan, kami belum bisa memastikannya karena kami ketahui sendiri keterbatasan media ini tidak dapat menjamin secara 100% bahwa minyak kami yang hasilkan ini sangat baik bagi masyarakat. Namun apabila kami membuktikannya sendiri pada lingkungan sekitar kami dalam proses penelitian itu sendiri, manfaat minyak kemiri yang kami peroleh ini sangat efektif. Itu seperti penyembuhan luka serta penggunaan minyak kemiri itu sendiri pada rambut. Jadi apabila dikatakan apakah siap dipasarkan, kami bisa mengatakan tidak, namun boleh dipraktikkan pada masyarakat untuk ingin mencoba produk minyak kemiri yang sederhana, efisien, serta lebih murah di kantong. Jadi seperti itu. Baik, jawabannya sudah. Boleh tambahkan lagi? Ya, jadi terima kasih. Ditambah lagi bahwa minyak kemiri yang kami hasilkan ini adalah minyak kemiri murni, tidak ada campuran apapun. Nah, seperti pengawet. Nah, seperti itu. Jadinya dia akan bertahan mungkin lebih cepat daripada minyak kemiri yang lain yang sudah dikemas. Seperti itu. Jadinya kami mengatakan belum siap untuk dipromosikan seperti di Alfamart atau toko-toko gitu, karena ketahanan dari minyak kemiri itu sendiri masih sangat cepat atau kurang. Ya baik, terima kasih. Teman-teman mungkin sedikit saran ya dari pertanyaan yang kedua tadi. Karena kan itu sudah dicoba gitu ya di sekitar teman-teman gitu ya. Ini kalau memang nantinya gitu ya mau dilanjutkan ya proses dari tahapan selanjutnya ya dari tema ekstraksi biji kemiri ini yang sudah baik, teman-teman sebenarnya bisa melakukan pengujian lebih advance lagi. Ini sudah oke, jadi tahap awal kan ekstraksi nih. Terus mau lihat kualitasnya sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI seperti itu. Sehingga ada nanti pengujian lebih lanjutnya densitasnya, kadar airnya gitu ya di dalam minyak kemiri, sehingga nanti ketika diuji coba ke masyarakat tidak ada keraguan lagi gitu ya. Nah, kalau produk ini rencananya misalnya mau dipasarkan dan sebagainya, memang harusnya seperti itu ya supaya masyarakat bisa merasakan produk yang telah kita buat. Tapi ini sejauh ini sudah luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, presentasi yang ya teman-teman. Satu saja pertanyaan dari saya terkait dengan metode yang teman-teman lakukan. Yang pertama kan teman-teman menjelaskan ada dua cara ekstraksi dari minyak kemiri ini. Yang pertama ada metode dingin tanpa panas, dan yang kedua itu dengan panas. Nah, pertanyaan saya, apakah proses ini akan mempengaruhi hasil akhir dari si ekstrak minyak kemiri ini sendiri, atau kalau misalnya dibandingkan berdasarkan referensi teman-teman yang mana yang akan menghasilkan produk yang lebih baik gitu, yang proses ini atau proses panas, seperti itu. Terima kasih.
Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Di sini pertanyaannya adalah bahwa kami memang sempat mengklaim ada 5 cara atau metode dalam pengekstraksian ini, yaitu dengan metode dengan cara panas, juga metode dengan cara dingin. Namun pada penelitian kami menggunakan metode dengan cara panas, karena keterbatasan alat dan lain sebagainya. Namun metode dengan cara dingin ini merupakan metode yang menggunakan peralatan yang lebih kompleks, lebih tinggi keakuratan yang lebih canggih. Nah, di sini menurut jurnal-jurnal yang kami baca, metode dengan cara ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi barang-barang atau produk yang memang siap dipasarkan. Dalam artian yang mungkin bisa kami sampaikan di sini adalah seperti halnya yang telah disampaikan oleh Dewan Juri, yaitu mengenai bagaimana metode dengan cara dingin ini lebih siap dipasarkan ke masyarakat atau sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi dia menggunakan alat-alat yang tinggi, lebih canggih, akurasinya lebih tinggi. Sedangkan metode dengan cara panas ini adalah metode dengan menggunakan alat-alat panas seperti kompor, wajan dan sebagainya. Di sini lebih sederhana. Namun apabila kita melihat bagaimana hasil akhir yang digunakan apabila kita menggunakan dua metode yang berbeda ini. Jadi di sini dari beberapa jurnal sekali lagi kami baca bahwasanya memang metode dengan cara dingin itu jauh lebih bagus hasilnya, karena hasil yang dihasilkan dari metode dengan cara dingin ini senyal-senyal serta kandungannya itu tidak akan rusak karena tidak akan terganggu oleh panas-panas ataupun lain sebagainya, karena pada dasarnya pada metode dengan cara dingin dia tidak menggunakan hal atau alat yang serupa dengan metode dengan cara panas. Dan pada metode dengan cara panas ini akan ada konsekuensi apabila dalam pelaksanaan ini tidak dilakukan dengan baik, karena bisa saja senyawa-senyawa atau kandungan yang terdapat dalam minyak kemiri itu akan rusak karena panas yang kami gunakan tadi itu, metode dengan cara panas itu akan merusak kandungan serta senyawa yang ada dalam minyak kemiri itu sendiri, Kak. Oke, let's say tadi proses panas, ada pertanyaan lanjutan, sorry karena penjelasannya. Jadi let's say, oke, proses panas akan terjadi kerusakan pada ketika mengekstraksi. Nah, teman-teman tahu nggak di suhu berapa ketika si ekstraksi, proses ekstraksi ini, di suhu ini kemiri tidak bisa diekstraksi dengan baik gitu. Maksudnya kayak kandungannya itu tidak lagi sebagus yang proses pendingin atau suhu optimal untuk proses ekstraksi ini sendiri itu di suhu berapa? Teman-teman mengerti tidak? Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan bahwa suhu optimal pada minyak kemiri untuk menghasilkan minyak kemiri yang berkualitas itu sendiri, yaitu kita menggunakan api sedang. Nah, untuk tahap kedua samurai. Nah, juga berdasarkan penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang kami baca, sekali lagi saya tekankan bahwa memang menggunakan metode panas ini sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan metode dingin yang sudah dijelaskan oleh teman saya di samping. Namun perlu diketahui bersama penggunaan metode secara panas ini harus dilakukan dengan baik, dengan suhu dengan api sedang gitu. Itu mungkin ya kalau di api sedang itu berkisar sekitar 40 sampai dengan 70% Kak, ya seperti itu. Karena kalau terlalu dingin pun metode dari panas itu nggak akan menghasilkan minyak kemiri yang bagus juga gitu. Maka zat-zat atau kandungan yang ada pada minyak kemiri itu tidak keluar dengan baik. Maka air atau kandungan dalam air itu nggak keluar dengan baik. Begitupun jika terlalu panas juga, seperti itu Kak. Mungkin ada mungkin untuk memperjelas apa pernyataan yang telah disampaikan oleh rekan saya di sini. Untuk suhu, mungkin mohon maaf kami sendiri tidak memperhatikan suhu pastinya berapa apabila ekstrak minyak kemiri itu dapat menghasilkan minyak kemiri yang kami inginkan. Namun kami di sini dapat memberitahu bahwasanya ketika kami melakukan penelitian tersebut, minyak kemiri itu keluar ketika kami mengsangrai pada
sekitar 5 hingga 7 menit dan terus diaduk. Jadi itu dia poinnya. Tapi mohon maaf sekali lagi kami tidak memperhatikan secara jelas suhu berapa tepatnya minyak kemiri itu bisa dihasilkan. Begitu Kak. Saya yang terakhir, jadi saya mau tanya nih, tadi yang testimoni minyak kemiri kamu ya. Nanti kalau infeksi tanggung jawab ketua kelompok ya. Oke, jadi sedikit saja cuma 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi 60 mili ya. Dari berapa yieldnya? Berapa yieldnya kalau kemiri itu? Dari 850 gram. Menghasilkan berapa ini? Yang kami dapatkan 60 mili. 60 mili. Sedikit banget ya? Karena sepengetahuan saya minyak kemiri itu minyaknya itu 50-70%. Nah, berarti kalau 50 gram, berarti kalau ada 450 gram, berarti kisarannya itu harusnya 400 mili. Ya? Ya? Baik. Nah, soalnya apa? Kenapa bisa 60 mili? Itu karena metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan sangat tradisional sekali. Seharusnya itu sekarang yang trennya itu menggunakan pengepresan, ya contohnya proses pemisahan menggunakan corong pisang gitu. Itu lebih secara metode itu kalau yang tadi dijelaskan itu sudah sangat lama sekali, itu tradisional banget. Nah, sementara sekarang ada metode pengepresan dalam skala cukup besar ya. Nah, di Sumbawa ada produksinya, ada di Batudulang. Nah, di Batudulang produksinya ada Pak Ahok namanya di sana. Kenal ya? Oh, sebenarnya ya. Jadi ada Pak Ahok di sana, beliau pegiat untuk ini minyak kemiri ini. Berarti rasionya masih kecil ya, masih sekitar ya 60, kurang dari 10% yang didapatkan. Seharusnya bisa lebih. Terus yang kedua itu tentang kajian ekonominya. Kajian ekonominya karena terus terang kalau minyak kemiri ini memiliki potensi untuk dikomersilkan. Pertama tadi sudah dijelaskan dari segi manfaat, itu sudah bahkan saya pun menggunakan minyak kemiri gitu untuk rambut yang mulai rontok itu menggunakan minyak kemiri. Jadi perlu ada kajiannya, ya perlu ada kajian ekonominya supaya nanti ketika diproduksi tidak rugi gitu. Ya seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin ada tanggapan yang tadi itu 60 mili. Ya, mungkin ada sedikit penjelasan dari saya. Karena ya salah satunya adalah kami menggunakan metode panas. Nah, yang sederhana, yang sangat sederhana, dan itu menjadi salah satu penyebab sehingga kemiri yang kami hasilkan itu tidak terekstraksi secara baik seperti itu. Dan kami juga dan ada juga masih ketika kami mengemas dalam botol dari hasil minyak kemiri kami itu ada masih beberapa mili yang tersisa seperti itu yang masih berada di nyangkut di ampasnya seperti itu atau di badannya, dan ada juga beberapa yang sebagian terbuang. Luar biasa sekali gitu ya. Saya ini core bisnisnya ini lebih apa namanya sangat potensial untuk dikomersilkan. Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Sekali lagi luar biasa atas kerja kerasnya mengangkat topik minyak biji kemiri. Oke, terima kasih. Yang mohon izin Dewan Juri, Kak izin boleh disampaikan sesuatu. Ada quote hari ini dari kita, boleh untuk disampaikan Dewan Juri? Terima kasih Kak. Yang terakhir. Ini dia. Ini adalah quote yang dimana tentang kehidupan untuk terus bersemangat ya. Jadi dalam dunia ini akan ada banyak pilihan yang hadir, tapi dari sekian banyak pilihan itu tolong jangan memilih untuk menyerah.
Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.